KIP itu adalah singkatan dari Korean Immigration and Integration Program ya, atau bahasa Koreanya itu Sawe Tonge Program. Jadi KIP ini tuh awalnya diperuntukkan untuk warga asing yang menikah. Iya kan, Korea lagi booming-booming. Bener gitu. Kayak K-pop. Banyak banget kan teman-teman kita yang masih ada di Indonesia. 15-20an kayak gitu, saya udah berpenghasilan sekian nih gitu, dan saya sangat bersyukur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mana? Di Garuda Channel. Duh, senang banget ya aku hari ini bisa masuk lagi ya. Kembali lagi Mas ya. Setelah vakum berapa bulan kita ini Mas. Gara-gara ada sesuatu lah ya. Jadi bener, kita sibuk banget akhir-akhir ini baru lagi. Bener. Kemarin kan musim dingin. Iya, masih lihat kembang kemana-mana. Sekarang udah panas banget, jadinya kita ngetem di sini aja Mas ya. Boleh. Sambil bagi-bagi info buat teman-teman. Oke, boleh. Hari ini saksikan teman-teman. Hari ini kita mau bahas apa nih Mbak nih? Bahas itu Mas, banyak teman-teman itu buat persiapan E7, mereka itu pengen belajar soal KIIP itu loh Mas. Oh iya, KIP. Bener kan ya. KIIP sendiri itu apa sih sebenarnya, gimana itu banyak yang belum tahu, termasuk saya juga. Oh, boleh banyak dong belum tahu juga. Jujur teman-teman ya, untuk boleh. KIIP sendiri itu apa dan gimana itu saya sendiri juga belum tahu. Tahu sih sudah, tapi cuman dikit. Daripada salah paham, kita minta informasi aja sama Mas Guntur. Teman-teman juga pastinya setuju kan? Ayo Mas. Oke, jadi KIP itu adalah singkatan dari Korean Immigration and Integration Program ya, atau bahasa Koreanya itu Sawe Tonge Program. Jadi KIP ini tuh awalnya diperuntukkan untuk warga asing yang menikah dengan orang Korea seperti Mbak Siti Ma'rifah ini. Jadi dengan adanya program integrasi ini tuh diharapkan yang menikah dengan orang Korea itu bisa mandiri, terutama dengan hal budaya. Jadi bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi intinya seperti itu, bahasa dan budayanya bisa menyesuaikan diri. Tapi lambat laun ternyata KIP dipakai untuk poin-poin visa gitu. Berarti memang seperti aku dulu pertama nikah itu memang belajar ya Mas ya. Sangwe Tohap waktu itu aku taunya memang itu ada Ildanke Iya, gitu. Iya benar, iya ini KIP itu. Itu benar itu ya. Jadi aku itu membandingkan waktu kemarin kita ngobrol lewat telepon itu Mas ya, dikasih ini itu memang ternyata itu KIP itu ini toh yang dimana aku pernah belajar, dan memang itu manfaatnya memang enak banget buat untuk ngobrol-ngobrol juga gitu loh Mas. Dan ternyata benar kata jenengan juga banyak banget manfaatnya. Iya, jadi awalnya emang kalau yang menikah sama orang Korea, terutama yang mungkin visa F6 dulu ya, itu tuh wajib. Jadi kalau udah nikah sama orang Korea ya harus wajib ikut KIP. Sawe Tonge Program itu wajib. Sekarang ya menurut peraturan tahun 2014 kesini, yang aku baca sih dari imigrasi seperti itu. Tapi ya sekarang malah jadi tren topik ya. Bukan tren topik tapi apa? Jadi bisa untuk mengganti visa gitu. Jadi termasuk sistem poin, kan sekarang peraturan imigrasi udah ganti seperti itu. Ya gitu Mas ya. Jadi aku sendiri juga itu waktu itu kan belajar Sangwe Tohap, dimana aku belum tahu kalau itu tuh KIB juga. Nah untuk saat ini untuk manfaat aku sendiri kan pasti udah tahu ya. Untuk F6 itu memang diwajibkan belajar untuk mempermudah di aku sendiri. Nah untuk pengalaman Mas Guntur sendiri sebagai pekerja PMI itu manfaatnya apa sih mengikuti KIIP itu? Sebenarnya manfaat KIP itu banyak ya, terutama untuk kita biar nggak menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini gitu ya. Intinya kan itu tentang selain bahasa itu, selain bahasa ada budaya Korea juga. Tapi yang paling penting untuk saat ini ikut KIP itu ada poinnya. Ngejadi poin berarti ya? Poin untuk ganti visa atau memperpanjang visanya. Soalnya setiap memperpanjang juga pasti kan ada poinnya juga gitu. Untuk E7 itu tadi ya? Iya, selain untuk E7, KIP juga dipakai untuk yang F5. Kalau mau ganti F5 atau F2 juga bisa, itu harus ada Sawe Tonge Program. Nah, jadi yang F5. Iya, ini visa dulu ya, tergantung visanya. Kalau visa E7 itu
mau 2 juga bisa, level 2, 3, 4, 5 bisa. Nah, kalau untuk yang F2 itu minimal level 4 untuk visa F2 ya, untuk residen. Nah, kalau untuk yang Yongjukwon itu permanent residen F5 itu harus level 5 ke atas. Nah, ada satu lagi juga yang untuk Gukjok Byeongyong kan bisa juga. Tapi kalau Gukjok Byeongyong itu kalau bukan orang yang menikah dengan orang Korea itu harus F5 dulu selama 5 tahun. Itu juga harus lulus Sawetonga program yang level 5. Kan ada 2 level 5, yang satu yang Yongjukwon, yang satu buat Gweayong. Jadi untuk yang kelas tambahan, ada kelas tambahan lagi sama ujian tambahan lagi untuk yang ganti warga negara gitu. Manfaat-manfaatnya ya Mas ya itu ya. Iya, dan untuk digunakan untuk visa-visa apa itu tadi ya Mas ya. Jadi gitu terutama kalau kita sih sebagai PMI belajar KIP itu pasti ngejar poinnya aja gitu sih. Untuk PMI ya. Iya. Sebenarnya sama sih Mas, kayak kita ya, pengalaman dari saya juga itu, kita taunya belajar Sangwe Tohab itu kan di Tamuna Center. Kalau kita itu memang dapat fasilitas dari negara ya. Kalau untuk yang ganti warga itu memang harus level 5 Odanke gitu ya. Kalau di pelajaran kita Odanke. Kalau di KIP itu level 5 itu tadi ya Mas ya. Terus itu Mas, antara KIP itu sama topik itu apakah bisa disamakan atau memang ada perbedaannya Mas? Sebenarnya sih kalau menurut poin ya, kalau menurut poin sih standarnya sama. Cuman kalau bedanya dengan topik, kalau topik kan yang diutamakan itu bahasa, tata bahasanya. Nah, kalau KIP itu lebih diutamakan tentang sejarah budaya di Koreanya. Nah, meskipun ada bahasanya, jadi kalau untuk yang level 1, 2, 3, 4 itu fokus ada budaya juga, cuman lebih fokus ke mungkin ada munbobnya juga. Tapi kalau sudah level 5 itu cuman fokusnya ke budaya aja, budaya, sejarah, pendidikan, yang gitu-gitu aja tentang biar kita terbiasa hidup di Korea kayak gitu intinya. Karena memang tujuannya pengen lama di Korea kan ya Mas ya. Makanya untuk ke kulturnya itu ya, kebudayaannya itu ya. Ya jadi bedanya kalau topik ditekankan ke bahasa, kalau KIP ditekankan ke budaya. Sebegitu sih yang perbedaannya mencolok seperti yang itu. Mencolok untuk itu ya. Nah, terus bedanya juga itu untuk KIIP sendiri itu kan pasti ada sertifikat. Topik juga itu kan ada sertifikat. Mungkin untuk kayak gitu tuh ada kadaluarsanya atau jangka waktu untuk penggunanya nggak itu Mas? Oh iya ada. Jadi topik itu masa berlakunya sekali tes, kan bedanya gini ya. Misalkan kalau topik kita tes langsung dapat level, yaitu dia level hasil kita yaitu langsung berlakunya 2 tahun gitu kan. Nah kalau KIP itu kita prosesnya harus masuk ujian dulu, masuk kelas dulu. Masuk kelas itu kita diuji dulu, kita masuknya ke level berapa, baru kita wajib kelas. Setelah itu wajib kelas kita ujian lagi, baru gitu level yang kita gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ujian topik, itu bisa di Yonke itu loncat gitu dari topik ke KIP. Jadi misalkan nih di topik kita udah dapat level 3 level 3 topik, berarti kita di KIP bisa ikut langsung kelas 4-nya. Oh, bisa langsung melanjutkan ya Mas? Langsung melanjutkan kelas 4. Nah setelah lanjut kelas 4 baru kita ujian yang level 4-nya, seperti itu. Jadi bisa di Yonke dengan catatan sertifikat topiknya masih hidup, itu bisa. Ini Mas, beberapa waktu lalu itu kan teman-teman pastinya pengen ikut belajar KIP ya, kelas KIP. Saya juga ngelihat di di Facebook Mas Guntur sendiri itu kan cara-cara untuk mendaftarkan KIP sendiri itu bagaimana sih biar gampang untuk daftar itu, atau lewat shelter atau lewat Mas Guntur atau lewat mana, bisa nggak dibantu teman-teman itu kemana, di mana gitu loh cara daftarnya itu tuh. Oh, jadi cara daftarnya itu gampang banget. Kalian bisa daftar sendiri di rumah, bisa lewat handphone juga. Itu caranya tinggal ketik, masuk ke alamat Sosinet GoKR. Nah, di situ kalian bisa daftar akunnya. Daftar akunnya itu gampang banget, tinggal Hewon KAIP di situ. Nanti di situ kita ngisi data persis banget kayak kita bikin sosial media akun seperti itu. Nanti setelah diisi data,
nanti kita masuk ke website satunya kiiptes.org. Nanti kita masukin password sama ID yang kita bikin tadi. Nah, di situ kita ngelengkapin data lagi. Setelah itu baru bisa dipakai. Jadi mending saran aku sih, daripada misalkan nih yang belum pernah ikut ujian topik, langsung ikut ujian aja yang Sawetonga program Sajon Pyongka. Nah, sebelum ikut kalian itu harus mempersiapkan diri belajar itu yang mau ditesin itu apa. Jadi tesnya bedanya dengan topik juga. Kalau topik kan ada tesnya reading, listening, sama ngarang kan. Nah, kalau di Sawetongap ini, di KIP itu menulis membaca, terus bukan menulis sih, lebih ke isai. Jadi pretest itu ada membaca yang habisan itu, terus ada isai, setelah isai ada wawancaranya. Tapi nanti kalau pas kita ujian level 3, 4, 5 itu ada ketambahan ngarang. Gitu sih bedanya itu antara KIP dan topik ya. Mas Guntur, itu tadi kan sudah dijelaskan soal cara untuk daftar KIP-nya sendiri. Nah, sebelum masuk kelas KIP itu kan harus ada kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya ya. Nah, itu ujiannya maksudnya. Nah, itu tip-tip belajar untuk mengikuti tes ujian biar masuk di kelas berapa itu, tipsnya apa sih Mas? Biar yang tergampangnya itu. Tergampangnya belajar ada cara lain. Jadi kita sebelum mengikuti tes, misalkan nih ya, kita cek jadwalnya masih di situs yang sama, di sosine.go.kr. Di situ nanti kita cek jadwal Sajon Pyongka kapan. Di situ kan ada tesnya 3 kan, Sajon Pyongka itu tes untuk masuk kelasnya, kita nanti masuk kelas yang mana gitu kan, dites dulu. Nah, yang kedua itu ada Junggan Pyongka untuk tes level 4. Jadi kalau tes level 3 itu nggak perlu ke universitas, langsung sama gurunya. Kalau yang level 3, level 2 gitu. Tapi kalau level 4 ada namanya Junggan Pyongka, kita ke kampus lagi tes. Nah, di situ kalau lolos baru kita masuk kelas 5. Setelah kelas 5 selesai, kita tes yang level 5. Sama kita kayak universitas namanya Jongap Pyongka. Nah, Jongap Pyongka itu level 5 ada 2. Yang pertama untuk Yongjuyong Jongap Pyongka, itu untuk yang permanent resident F5. Nah, yang satunya lagi ada level 5 Odange Sawetonga program Odange Gwihwayong, itu untuk yang mau ganti warga negara. Itu tesnya beda lagi, jadi ada 2. Bedanya sebenarnya bukunya agak sama sih, cuman ada tambahan. Kalau yang untuk ganti warga negara, kita itu lebih mendalam lagi tentang sejarahnya, tentang ekonomi, pendidikan. Yang sudah di level 5 yang permanen sebenarnya sudah ada, cuman lebih diperdalam lagi, namanya tambahan itu kan, kelas tambahan. Terus kita juga harus hafal Ekuka yang baitnya pertama itu harus hafal semua. Sampai yang paragraf pertama ya? Paragraf pertama. Mbak juga nggak? Udah kan? Itu harus hafal. Iya, betul. Harus hafal kalau ujian yang level 5 yang untuk Gwihwayong itu harus hafal. Untuk yang ganti warga ya. Tip-tipnya seperti itu teman-teman ya. Iya, untuk... jadi tetap harus belajar, mau gimana pun caranya. Kalian belajar, maksudnya apa nih nanti yang mau keluar buat pretesnya itu seperti apa. Kita beli bukunya aja, di mana-mana ada kok namanya. Misalkan nih kita mau tes yang buat masuk kelas, berarti Sawetonga program Sajon Pyongka, nanti kita beli bukunya, di mana-mana ada. Setelah itu kita dipelajari. Di situ ada Munbob, ada bahasa, ada tentang kayak ekonomi, budaya, dipelajari semua sama soal-soalnya. Nanti di situ-situ aja soalnya, jadi pasti tahu lah jawabannya gitu. Sekitaran itu aja gitu, berarti itu ya aja, untuk soal-soalnya itu ya. Lebih enak sih menurutku daripada kita belajar topik yang kita harus benar-benar apa sih ya, kita tahu belajar bahasa Korea lah, maksudnya kita harus mempelajari banget bahasa Koreanya. Tapi kalau Sawetonga program kita sudah mengalami sendiri di sini. Benar. Budaya Korea kita sudah mengalami, pendidikan Korea kita sudah tahu orang-orang Koreanya gitu. Jadi menurutku lebih gampang. Lebih gampang KIP daripada topik ya Mas ya. Ya, aku juga sendiri ngalaminnya waktu itu belajar topik sama untuk ujian waktu aku mau ganti
visa itu tadi gitu. Lebih gampang sih memang untuk KIP itu. Iya, terus poin plus KIP juga kalau topik kita ujian nggak lolos, udah kita ujian lagi kan. Nah, kalau KIP misalkan nih level 3 ujian kita nggak lolos, kita wajib jadi tinggal kelas, ibaratnya kalau di Indonesia tinggal kelas lagi, tinggal Ngulang kelas, lagi ulang gitu. lagi kelas 3 lagi, wajib ikut. Setelah itu kita ujian lagi. Lolos nggak lolos, asal nilainya 40 rata-rata nih ya, rata-rata 40 ke atas, langsung kita loncat kelas jadi level 4. Begitu. Jadi kita tetap diakui levelnya, sama imigrasi buat ganti visa juga bisa. Bedanya kita nggak dapet sertifikat kelulusan. Gitu. Tapi kalau sertifikat belajar, sudah menyelesaikan pelajaran, sudah isutjeng, itu juga dapat. Bedanya itu kita nggak dapat misalkan nama ini sudah hapkiok gitu, itu nggak ada. Itu bedanya sama yang lolos itu seperti itu. Jadi meskipun kalau KIP lolos nggak lolos sama imigrasi diakui levelnya. Tetap diakuin tuh levelnya ya, biarpun pas ujian nggak lulus ya Mas ya. Meskipun nggak lolos tapi dengan catatan mengulang lagi kelasnya, ujian lagi dan nilai rata-rata di atas 41. Nah bedanya cuman nggak dapat isutjeng. Nggak dapat sertifikatnya itu lagi untuk kelas itu. Bukan isutjeng. Kalau isutjeng tetap dapat, yang nggak dapat hapkiokjeng. Kelulusannya ya. Iya, kelulusannya. Kalau isutjengnya dapat kok. Jadi buat ganti visa ke imigrasi tetap isutjengnya misalkan level 5 odanke. Oh ini aku udah level 5 loh odanke. Cuma kita nggak punya hapkiokjeng, misal nggak lolos gitu. Mungkin buat teman-teman, gimana sih Mas Guntur itu kok bisa dengan gampang dari 1 tahun perpanjangan ke 2 tahun? Apa juga masih tetap ikut KIP itu Mas? Jadi gurunya sih ya. Enggak sih sebenarnya, kalau KIP aku masih ikut, cuman aku belum ujiannya. Jadi sekarang kan aku udah masuk ke level 5 yang ganti warga negara. Tapi karena pas waktu itu aku kelas ditanya sama gurunya, kamu ngapain visa seperti itu ikut di kelas ini, jadi nggak ada gunanya kata gurunya gitu. Ya udahlah, aku bilang aku cuman pengen belajar sampai tuntas, jadi aku ikut kelas ini gitu. Oh ya udah gitu. Jadi sampai saat itu aku cuman baru suryu, jadi belum ikut ujiannya, baru selesai tamat sekolahnya aja aku yang level itu, tapi aku belum ikut yang level 5 ganti warga negara. Aku belum, ujiannya belum. Baru aku yang ujian lulosnya itu yang level 5 permanent resident aku udah, yang itu aku belum. Karena menurut gurunya katanya kamu belum perlu, kalau kamu itu seorang, ibaratnya nih kamu seorang TKI, jadi kalau kamu nggak ada niatan ganti warga negara, kamu nggak perlu belajar, nggak perlu ikut ujiannya gitu. Ujian itu kita iya. Belajar boleh, nggak perlu ujiannya gitu. Iya, ya. Dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, aku nggak ikut lagi. Jadi tetap nggak ada ruginya lah Mas ya. Iya, tetap nggak ada ruginya sih. Kan udah dapat poin kan, ibaratnya 25 poin kan lumayan dapat dari situ. Coba kalau misalkan nih kita poin yang lain dari apa, kan dikit-dikit kan. Betul, kita kerja kerja sosial yang jadi sukarelawan itu 200 jam aja kita cuma dapat 3 poin. Ini dari belajar aja, kita tanpa duduk ikut manis. ujian. Ya ujian juga. Tetap ujian juga dong. Kita tetap belajar yang rajin sambil ujian juga, kita dapat 25 coba. Paling ya kan? Gede berarti ya. Sepertinya aku akhirin aja dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang pengen bertanya-tanya lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar teman-teman ya. Kita pamitan. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di share, di like juga. Oke ya, kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why can't you just fall in